بسم الله الرحمن الرحيم Yun sewu ini saya tarik ya sekarang nggih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah rahimakumullah yang saya muliakan. Mari terlebih dahulu kita awali dengan memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, nikmat yang begitu banyak sekali. Satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut, kita masih mendapatkan karunia berupa kesehatan. Masih sehat kita, sehat alhamdulillah. Dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas sehari-hari, dan termasuk pada malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah, melaksanakan sholat maghrib bisa berjamaah bersama-sama di Masjid As-Sakinah pada malam hari ini. Dan tentunya berbahagialah bagi orang-orang yang bisa membagi waktunya dimanfaatkan untuk ngaji, taklim seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Insyaallah jamaah rahimakumullah, taklim yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan yang termudah bagi kita untuk bisa menuju surganya Allah. Amin. Ini gak enak. Double ya. Mana itu, masya Allah. Hadirin rahimakumullah, mari kita melanjutkan, masih meneruskan tentang puasa tatawwu atau puasa sunnah. Saya agak lupa sampai di mana kemarin butuh kopinya ya. Ada yang catatan masih barangkali bisa dia. Saya mana kemarin? Oh, puasa ayam bid. Baik, mari kita buka halaman 2 insyaallah gitu dalam fotokopi. Puasa sunnah 3 hari tiap bulan yang diistilahkan atau disebut dengan ayyamul bid. Kita disunatkan atau dianjurkan berpuasa dalam sebulan 3 kali, artinya tiap bulan 3 kali, yaitu pada tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 dari bulan-bulan Komariah atau kalender Hijriah. Karena kalender penanggalan Islam itu merujuk pada Komariah, kalender Hijriah itu. Jadi yang dimaksud tanggal 13, 14, 15 ini adalah kalendernya kalender Hijriah. Jadi panjenengan kalau merutinkan puasa ayam bid ini harus punya paling tidak
apalah dengan bulan-bulan Hijriah. Puasa tersebut disebut dengan Ayyam Bid, hari-hari putih. Karena pada malam-malam tersebut bulan bersinar, bulan purnama itu ya, dengan sinar yang kelihatan sinarnya jelas putih. Adapun puasa Ayyam Bid jamaah rahimakumullah ini berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang ada di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah, dan ini tidak ada dalam buku himpunan putusan Tarjih buku 1, tidak ada itu. Yang ada dalam dokumen buku-buku yang lain atau himpunan buku, kalau punya saya itu punya buku himpunan yang kedua itu, di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menyampaikan, Ausonin telah berpesan atau berwasiat kepadaku Khalili, kekasihku, ayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalasin, dengan 3, artinya 3 amalan la ad'uhunna, di mana amalan tersebut kata sahabat Abu Hurairah tidak kami tinggalkan, tidak aku tinggalkan hatta muta, sehingga saya sampai wafat, sampai meninggal dunia. Di antara 3 pesan Rasulullah tersebut, di antaranya yang pertama saumi salah satu ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari dari tiap-tiap bulan. Ini amalan yang diajekan atau dirutinkan, didawamkan oleh sahabat Abu Hurairah. Karena dia mendapatkan pesan dari Rasulullah, dan pesan ini tentu saja bukan khusus kepada sahabat Abu Hurairah. Al-ibrah itu biumillah. Maksudnya ibrah itu mengandung makna yang umum, bukan ada sebab-sebab khusus bagaimana hadis yang barusan kita baca ini. Artinya bahwa puasa Ayyam ini juga dianjurkan, dituntunkan kepada kita-kita ini sebagai umat Rasulullah. Kemudian wasolati, pesannya berikutnya Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah, dan sholat duha. Dalam hadis lain ada tambahan rakaataini duha itu, yaitu sholat duha 2 rakaat. Ini amalan rutin sahabat Abu Hurairah. Yang berikutnya yang ketiga, wa an autira, dan saya melaksanakan witir qabla, sebelum an arkuda, sebelum saya tidur. Dalam lafaz lain qabla an anuma, an anama itu sebelum saya tidur. Jadi 3 pesan inilah jamaah rahimakumullah yang selalu diajarkan atau dirutinkan oleh sahabat Abu Hurairah. Yang pertama, sahabat Abu Hurairah merutinkan amalan tiap bulan, melaksanakan puasa 3 hari, tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Dan sahabat Abu Hurairah juga merutinkan sholat duha 2 rakaat, dan dia juga merutinkan untuk melaksanakan sholat witir. Ini bisa bermakna sholat malam, karena sholat malam itu memang sangat melekat atau identik dengan witir. Kenapa kok witir? Karena sholat malam selalu diakhiri dengan rakaat yang kasal atau rakaat yang tidak genap. Bisa rakaatnya yang paling pendek, paling singkat 1 rakaat, ini witir. Tapi kalau sholat witir 1 rakaat menurut saya eman itu. Ya paling tidak 3 rakaat lah. 3 rakaat bisa 2 rakaat salam, kemudian tambah lagi 1 rakaat salam boleh, atau langsung 3 rakaat juga boleh. Atau bisa 5 rakaat langsung ya. Kemudian
Kemudian salamnya terakhir pada rakaat yang kelima juga boleh, atau 2 rakaat salam, kemudian diakhiri 1 rakaat juga boleh. Ini semuanya variabel mutanawu di dalam melaksanakan sholat malam atau sholat witir. Tapi kebiasaan ini dirutinkan oleh sahabat Abu Hurairah, tidak lazim, karena sahabat-sahabat lain melaksanakan sholat malam dilaksanakan setelah tidur, sholat witir setelah tidur. Nah, sahabat Abu Hurairah mungkin salah ketik ini, bukan fa itu, qabla itu, bukan qabla itu, salah ketik saya, qabla yang benar. Sahabat Abu Hurairah merutinkan dilaksanakan sebelum tidur. Ini sudah sering kita pahami bersama-sama karena sangat ketatnya sahabat Abu Hurairah dalam mengatur waktu-waktunya. Sangat sibuknya sahabat Abu Hurairah mengatur waktu-waktunya. Sibuk bagaimana? Bukan urusan dunia, karena dia menegaskan sahabat lain, kata sahabat lain, kenapa tidak banyak menyampaikan hadis? Karena sahabat lain banyak urusan yang lain, diantaranya banyak ada yang di kebun-kebun, ada yang mengembala di gunung-gunung karena punya ternak, dan sahabat ada juga yang berdagang di pasar-pasar. Tapi saya tidak punya apa-apa, dan saya kesibukan saya memang sehari-hari untuk selalu berdekatan dengan Rasulullah, sehingga wajar hadis-hadis yang disampaikan dari sahabat dulu memang lebih banyak dari sahabat-sahabat lain. Berdasarkan penuturan dari imam, kalau nggak salah imam siapa itu ya, dalam kitabnya catatan-catatan hadis dari sahabat Abu Hurairah kurang lebih hampir 5.000 hadis, mencatat hadis berdasarkan sumbernya dari sahabat Abu Hurairah, melebihi dari sahabat lain, termasuk melebihi dari istri Rasulullah sendiri. Hadis yang berikutnya jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr, ini sudah sering saya ceritakan. Salah satu 3 orang yang datang kepada Rasulullah, yang kalau menurut saya bahasanya itu rodok ngeyel, amalianya itu rodok ngeyel. Ia kepingin menjadi manusia yang paling hebat dalam masalah taatnya kepada Allah. Satu diantaranya kalau saya Abdullah bin Amr itu, saya kepingin puasa selamanya itu. Kata Rasulullah, saya juga senang puasa itu, tapi juga saya ya nggak selamanya puasa saya itu. Sampai ada tawaran-tawaran, sudahlah kalau kamu ingin puasa ya usahakan puasa tiap bulan sehari. Saya masih kuat ya Rasul, tambah lagi. Ya sudah, tambah lagi 2 hari. Saya masih kuat ya Rasulullah. Ya sudah, tambah lagi 3 hari. Sampai akhirnya Rasulullah, ya sudah, yang terakhir ini tidak ada tambahan lagi. Sehari puasa, sehari dia. Itulah puasa sunnah yang terbaik. Nanti akan kita bicarakan tentang masalah puasa sunnah Nabi Daud. Sudah tidak ada lagi puasa sunnah yang terbaik kecuali puasa Nabi Daud. Kemudian Rasulullah diakhiri dengan hadis yang terkenal, faman roiba an sunnati, barang siapa yang gak suka atau benci kepada sunatku, kebiasaan cara-cara ibadahku, falaysa minni, ya bukan golonganku. Nah, termasuk konteksnya puasa ini pada sahabat-sahabat tadi Abdullah bin Amr itu. Ada lagi, saya ingin sholat terus, tidak tidur-tidur semalam, terus-terusan. Ada lagi, saya tidak mau mendekati wanita, artinya tidak mau menikah. Kemudian Rasul menegaskan, tidak ada orang yang maksudnya itu yang paling takwa di sisi Allah itu kecuali aku, karena Rasulullah memang ditulis oleh Allah seperti itu. Maka kalau kamu tidak suka kepada sunnahku, ya tidak termasuk golonganku. Saya juga nikah, saya punya istri ya, saya juga sholat malam, tapi juga saya tidur. Saya juga puasa, tapi juga saya tidak puasa, artinya saya juga berbuka, tidak puasa. Itulah cara-cara kebiasaanku. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, cara-cara ibadahku, ya bukan golonganku. Dari sinilah jamaah rahimakumullah, hulul itu, hulul maksudnya berlebih-lebihan dalam masalah ibadah yang tidak ada contohnya. Inilah oleh ulama sangat ditolak.
Karena contoh ibadah kita itu harus merujuk pada Rasulullah. Apapun yang kita lakukan, semuanya harus merujuk pada perilaku ibadah Rasulullah. Termasuk dalam masalah puasa. Ini. Hadis yang lain jawab rahimatullah dari Abu Dzar. Rasulullah pernah bersabda, "Ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, idza sumta apabila kalian puasa minasyar dari 1 bulan, salasa ayyam 3 hari, fasum maka puasalah salasa asrah, puasalah pada tanggal 13. Salasa itu maksudnya 3, asrah 10, tanggal 13. Wa arba'ata asrah, dan tanggal 14. Wa khamsa asrah, dan tanggal 15. Jadi sudah rinci, sudah dirinci oleh Rasulullah, yang maksudnya ayam bid. Pemahaman arti ayam bid itu sudah dirinci, tanggal-tanggalnya sudah jelas, yaitu tanggal 13, tanggal 15, dan tanggal 15. Ini sudah terinci itu. Ada lagi juga, ada hadis lain disampaikan dari Ibnu Mulham. Dari ayatnya dia berkata, ada Rasulullah SAW ya'muruna, memerintahkan kepada kami an-nasuma, untuk melaksanakan puasa al-bid, putih, maksudnya hari-hari putih. Di antaranya salasa asrah, yaitu tanggal 13, wa arba'ata asrah, asrata, tanggal 14, wa khamsa asrata, tanggal 15. Waqala, kemudian Rasulullah menegaskan, hunna, puasa yang 3 hari tadi, kahayatid dar, ini sebagaimana bisa memberikan cahaya sinar selama 1 tahun. Artinya bisa diibaratkan kebaikannya sama dengan melaksanakan puasa 1 tahun. Nah, begitu nggih. Ada lagi hadis yang terakhir dalam catatan fotokopi ini. Karena ada Rasulullah SAW la yuftiru, Rasulullah tidak berbuka, artinya ayam bid, pada hari bid. Artinya kalau tidak buka artinya puasa Rasulullah pada ayam bid fihador, dalam keadaan hadir, artinya tidak safar, mukim di rumah. Wala safar, dan Rasulullah tidak melaksanakan puasa ayam bid ketika Rasulullah sedang safar. Jangankan puasa sunnah, sedangkan puasa aja wajib pun Rasulullah memberikan rukhsah seluas-luasnya. Wajib itu ya, Ramadan itu seluas-luasnya bagi orang safar, karena itu rukhsah. Rukhsah itu pilihan. Tapi kalau pilihan ini misalnya diambil, Allah sangat suka. Begitu kan ada hadisnya, panjenengan dikasih diskon oleh Allah, kemudian diskonnya diambil, Allah lebih suka itu. Karena dalam kitab yang lain disebutkan, insya Allah disebutkan hatinya dalam kitab Bulughul Maram, Allah itu sangat suka memberikan kepada hambanya keringanan, kemudian diambil oleh hambanya. Itu sangat disukai oleh Allah. Nah, kalau panjenengan misalnya kalau Ramadan panjenengan diusaha kemudian tak puasa, diambil, Allah lebih suka. Nah, itu pun oleh ulama diulas panjang lebar tentang masalah safar saat melaksanakan Ramadan. Saya lebih tertarik dengan ulasan Syekh bin Baz. Dia mengatakan jika misalnya kuat, tidak ada halangan sama sekali, dirasa tidak ada halangan, tidak memberatkan, dia lebih baik melaksanakan puasa wajib, maksudnya Ramadan ketika safar. Kenapa alasannya? Karena nanti kalau dia itu mengqadha puasa Ramadan amat berat. Kenapa begitu alasan berat? Karena puasa Ramadan kalau mengqadha itu kan tidak sama-sama dengan puasa orang-orang yang suasana beda itu. Memang suasana orang-orang di sana, ya orang-orang dulu juga sama itu. Islamnya selama Ramadan memang menunjukkan Ramadan betul. Tidak ada warung-warung yang misalnya buka makanan keleran di jalan, tidak ada itu. Sehingga gangguan-gangguan di jalan itu memang tidak begitu berat. Tapi sekarang di Indonesia, Ramadan gak Ramadan podo ae itu. Kalau di Indonesia loh ya, sama saja di Indonesia itu. Warung buka di mana-mana walaupun ditutupi itu.
Ditutup tidak kelihatan, tapi kakinya kan kelihatannya gitu. Nah, kalau kondisi seperti bagaimana? Ya, monggo itu analisanya, itu alasan-alasan karena uruf adatnya, kebiasaan orang Arab seperti itu. Kalau Ramadan memang suasana mendukung sekali untuk puasa, sehingga kalau ada orang tidak puasa itu dia akan merasa malu. Nah, kalau misalnya mengkodok Ramadan di bulan Ramadan amat berat. Kenapa? Karena orang-orang sudah dalamnya puasa. Itu alasan-alasan yang sangat rasional itu. Jika seperti itu, maka bagi beliau mengatakan kok lebih baik dia puasa, karena dia mengkodok puasa lebih berat. Nah, begitu. Tapi kalau misalnya kalau dia puasa Ramadan sangat berat, menyusahkan, lebih baik dia tidak puasa. Itu lebih baik, justru lebih baik. Itu bagus ya rahmatullah. Ini saya tambah karena kaitannya hadisnya tadi yang terakhir ini. Rasulullah saat di rumah tidak bepergian, Rasulullah melaksanakan puasa ayam bid. Tapi kalau Rasulullah bepergian safar, Rasulullah tidak melaksanakan puasa ayam bid. Sampai di sini tentang masalah puasa ayam bid. Kalau ada yang mau menanyakan, monggo silakan ditanyakan. Silakan. Sabun? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan puasa sunnah yang terakhir ini. Memang tidak banyak puasa berdasarkan putusan Tarjih Muhammadiyah, yaitu yang puasa yang terakhir, puasa sunnah Nabi Daud alaihissalam. Puasa Daud adalah puasa tatawu, yaitu puasa sunnah yang telah diputuskan pada Munas Tarjih, dan itu merujuk ya Munas Tarjih pada tahun 2003 di Kota Padang, Munas 26. Ini juga memperkuat putusan Tarjih di di Garut. Maaf ya, bukan di Garut, insyaallah insyaallah di Garut, betul ya, di Garut. Dalam buku yang kedua itu. Jadi memperkuat dari putusan Muktamar Tarjih di Garut, di mana puasa Daud merujuk pada ketepatan dalil, yaitu hadis yang disampaikan dari ini, kembali lagi sahabat Abdullah bin Amr tadi bin As radhiyallahu anhu, yang hobinya puasa ini sahabat ini. Akhbarahu, mengkabarkannya dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, menyampaikan kepadanya, ahabbus salat, ahabbu, yang sangat dicintai salat, ilallahi, yaitu salat menurut pandangan Allah, di sisi Allah. Salat maksudnya salat sunnah, itu salat waktunya seperti yang sebagaimana dilakukan oleh Nabi Daud, salat Daud alaihissalam. Wahyu siyam, dan puasa yang dicintai ilallahi oleh Allah, siyam Daud, siyam puasa Nabi Daud. Wa kana adalah penjelasan dari Rasulullah, wa kana adalah yanamu Nabi Daud tidur nisful lail. Tidurnya itu bukan semalam suntuk, hanya separuh malam. Wa yaqumu sulusun, dan dia bangun sepertiga malamnya. Itulah itu terbaik salat malam. Dan tadi saya katakan rata-rata sahabat salat malamnya dilaksanakan memang sulusul akhir, maksudnya sepertiga malam yang terakhir. Wa yanamu sulus, kadang tidurnya hanya seperenam. Wa yasumu, kemudian Nabi Daud puasa yaum, puasa sehari. Wa yuftiru, dan berbuka maksudnya tidak puasa yauman, ya, sehari puasa sehari tidak. Itulah puasa yang dicintai oleh Allah, dan itulah kalau kita kaitkan dengan waktu sholat sunnah yang dicintai oleh Allah, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Tadi di depan saya katakan bahwa Abdullah bin Amr bin As ini memang hobinya puasa, menghadap pada Rasulullah, ingin puasa terus-terusan. Ya janganlah ya seperti ini hatinya. Kemudian hadis yang lain, an Abdullah bin Amr juga, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah afdhalus siyam,
seutama-utama atau seafdol-afdolnya siam puasa, maksudnya puasa sunat siam, yaitu puasa Nabi Daud alaihissalam. Wa kana adalah Nabi Daud puasa yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, dan tidak berbuka maksudnya itu tidak puasa sehari. Nah, jadi siling-silingan. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itulah jamaah rahimakumullah dasar-dasar hadis-hadis, masih banyak lagi tapi cukuplah dua ini saja sudah sangat jelas di mana hadis ini ya mengandung faedah hukum tentang masalah tuntunan puasa sunnah Nabi Daud alaihissalam, dan itulah puasa sunat yang terbaik. Sehari puasa, sehari tidak. Sampai di sini jamaah rahimakumullah. Oke, sambut cukup ya. Tuntas ya. Oh, masih ada lagi ini barang. Oh, masih ada lagi. Kita baca lagi. Hampir sama ini semuanya ya. Jadi hadis yang berikutnya juga dari Abdullah bin Amr juga. Qala, dia mengatakan qala li, menyampaikan kepada saya Rasulullah SAW, sum puasalah sauma Nabiullah Daud. Puasalah sebagaimana Nabiullah Daud alaihissalam. Wala tazid. Nah, ini tadi. Jangan kamu tambah alih atasnya itu. Qultu ya Rasulullah, wa makana siang mudah apa yang dimaksud dengan puasa Daud? Rasulullah mengatakan karena yasumu yauman wa yuftiru yauman, adalah Nabi puasa sehari dan puasa sehari tidak puasa. Nah, itulah puasa sunnah yang diputuskan dalam utama tarjih insyaallah di Garut dan dikuatkan dalam Munas Tarjih di Padang tahun 2003. Terakhir ini tuntas masalah puasa sunat, itu saja, tidak banyak jamaah rahimakumullah. Kalau ada yang mau ditanyakan, dibahas, diskusi, monggo silakan. Silakan. Mungkin dalam masalah lain silakan, kalau ada hal-hal unek-unek barangkali itu selain puasa sunat di luar topik pembahasan, monggo silakan. Monggo Bapak. Gimana Bapak? Setelah itu kita bangun malam, sholat kita tahajud. Itu belakang itu witir lagi. Ngoten nggih. Sampun Bapak? Ada hadis ija'alu akhiru salatul lail bil witri. Ini disepakati insyaallah yang jumhur, bukan sepakat jumhur ulama yang kuat, witir itu sebagai penghujung, artinya penutup sholat malam. Kemudian timbul pertanyaan, apakah tidak boleh sholat malam lagi? Ini menjadi khilafiyah Bapak, terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan masih dimungkinkan dibolehkan sholat malam lagi, asalkan nanti tidak diakhiri dengan sholat witir. Karena ada hadis lagi, la witra ini fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi sementara yang lain tidak mengatakan kalau sudah witir sudah ada sholat malam lagi, karena diyakini bahwa sholat witir itu adalah sebagai penghujung, pengakhir sholat malam. Gimana niku Bapak? Jadi terjadi khilafiyah. Kalau panjenengan misalnya mengambil pendapat tadi masih dimungkinkan untuk sholat witir, sholat malam lagi, tapi tidak ada sholat witir, insya Allah itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Jadi sekali lagi, apakah masih dibolehkan setelah sholat witir sholat malam lagi? Terjadi perbedaan pendapat. Secara garis besar ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan ulama tidak ada sholat malam lagi karena witir itu sebagai penutup atau mengatakan akhir sholat malam. Tapi sebagian ulama mengatakan masih dibolehkan sholat malam lagi, asalkan tidak usah diakhiri dengan sholat witir. Bahkan pendapat yang tidak rajin, tidak kuat, masih dimungkinkan sholat witir lagi. Kalau ini memang jelas bertentangan dengan hadis, karena Rasulullah cukup tegas, tidak ada satu malam melaksanakan terjadi maksudnya sholat malam ada dua witir. Sahih hadisnya ini jadi itu. Sabut Bapak? Atau ini silakan. Nggih, monggo silakan. Ya tadi tapi lebih afdolnya itu kan jadi bangun
baru selalu betul-betul saya ini bangun jam 3. Sekarang kadang-kadang subuhnya itu sampai jam 10. Nggih. Bangun kadang-kadang dari jam 10 kan masih bisa tadi dan tidur. Kalau orang itu sekarang itu belum tidur mikir dulu, ini kan namanya kan ngentengkan. Kalau begitu adalah kalau sudah dirutinkan kadang-kadang ada tuh tidur jam 2 atau 3. Nggih, paham nggih. Nggih. Bukan ngentengkan, seperti Abu Hurairah bukan ngentengkan karena memang Nyun Sewu sudah sering saya katakan waktunya sangat ketat di dalam pengaturan waktu-waktu jadwalnya. Dengan alasan melaksanakan witir di awal, dia insya Allah ada kegiatan-kegiatan yang lebih penting daripada itu. Oke, jadi untuk mencari hadis, menghafalkan hadis, ya, insya Allah digunakan waktunya untuk itu oleh Abu Hurairah. Bukan mengentengkan. Kenapa kok Abu Hurairah kok mengajarkan sholat witir sebelum tidur? Ini Abu Hurairah. Tapi sekali lagi, sahabat-sahabat lain banyak cerita. Sekarang ikuti juga cara-cara Rasulullah juga variasinya banyak sekali cara sholat malamnya. Karena Rasulullah awal waktu. Ini menunjukkan memang keluasan Rasulullah memberikan seperti ini memang dibolehkan. Sebelum tidur kata Rasulullah sholat. Tapi yang sering Rasulullah melakukan sholat malam setelah tidur, dan lebih sering lagi sepertiga malam yang terakhir. Ditegaskan tadi kan ada artinya itu waktu yang paling afdol, waktu yang paling bagus. Ya itulah amalia sahabat yang lain yang banyak. Sholat malamnya dilaksanakan ya sepertiga malam terakhir. Bukan begadang berarti bukan melean, tapi jelas tidur para sahabat. Makanya dipahami oleh Imam Nawawi ketika memberikan sarannya Imam Muslim, namanya tahajud menurut versi Nawawi termasuk dalam tafsir Qurtubi mengatakan begitu. Arti tahajud sebenarnya itu kan sebenarnya luas. Kalau kita lihat kamusnya itu penjelasannya luas sekali. Tahajud artinya orang-orang yang dalam bahasa saya itu begadang malam. Begadang itu bisa tidur, bisa tidak tidur, begadang malam. Tapi Imam Nawawi memberikan penjelasan secara stressingnya, pendekatannya. Tahajud itu adalah setelah tidur, itu Imam Nawawi. Termasuk Imam Qurtubi mengatakan begitu dalam tafsirnya. Tapi insyaallah jamaah rahimahullah, tahajud itu artinya sebetulnya bukan sehabis tidur. Salat malam itu menurut versi Tarjamah Muhammadiyah kan begitu. Dalam pembahasan kitab salat malam itu. Salat malam itu artinya luas, bisa salat witir, salat malam. Bisa salat tahajud, salat malam. Qiyamul lail termasuk sebutan salat malam. Iya jadi. Kalau dalam rumah Ramadan, sholat tarawih itu semua sholat malam. Itu versi Tarjamah Muhammadiyah. Jadi tidak ada diistilahkan ada khusus sehabis tidur disebut sholat tahajud, tidak begitu. Ya jadi. Kalau sebelum tidur misalnya sholat malam, tidak begitu pemahaman Muhammadiyah. Panjenengan buka lagi dalam bab sholat malam. Jadi mengertikan sholat malam di sana ada catatan kakinya dalam catatan sholat witir penjelasannya. Itu sholat malam. Sholat tahajud sholat malam. Qiyamul lail itu salat malam. Dalam bulan Ramadan, salat tarawih itu salat malam. Padahal kita salat malam kan tarawihnya rata-rata Nyun Sewu kan waktunya apa? Awal kan, tidak ada yang tidur kan? Rata-rata kan sehabis salat Isya. Itu termasuk salat malam dan itu bisa dikatakan salat tahajud. Ngoten nggih jadi. Sampun. Iya, itu ada kata-kata afdolnya itu saat itu enggak? Tidak ada bahasanya apa namanya istiqomah itu maksudnya bangun minan naum itu tidak ada. Tapi ya itu otomatis kalau sulusul lail yang terakhir itu otomatis sahabat-sahabat memang rata-rata tidurnya itu di awal. Tidak ada yang misalnya begadang sama maksud, tidak ada itu. Orang sekarang saja senang begadang, tapi nggak senang sholat malam gitu. Tidak ada sahabat-sahabat yang begadang, tidak ada. Rata-rata memang tidur mengikuti jejak Rasulullah. Rasulullah kan tidak boleh itu. Rasul mengatakan jangan itu begadang untuk salat malam, tidak bagus kata Rasulullah. Ada penegasan lagi, tubuhmu itu punya hak, wajib maksudnya hanya dilaksanakan, kalau tidak namanya dolim itu. Matamu itu juga punya hak untuk tidur istirahat, kata Rasul begitu, sehingga dipatuhi. Termasuk Rasulullah, saya tidur, saya bangun, itu Rasulullah itu. Jadi saya yakin sahabat sholat malamnya ya tidur otomatis ya jadi.
Otomatis karena rata-rata kebanyakan sahabat sholat malamnya dilaksanakan sepertiga malam yang terakhir. Iya, mengingat ada hadis lain, insya Allah di Muslim, di Sahih itu, di Bukhari insya Allah ada ini, insya Allah ada insya Allah itu. Jadi sepertiga malam terakhir itu kan Allah turun ke langit dunia. Dan ini diyakini oleh sebagian ahli sunnah yang kuat, zatnya Allah turun ke dunia. Tapi kalau tidak malam terakhir, Allah itu zatnya itu posisinya di atas arsy. Itu bukan paham mujassim, bukan sama dengan makhluk, tidak. Allah berarti butuh tempat sama dengan makhluk, tidak. Itu keyakinannya begitu. Keyakinan ahli sunnah menafsiri takwil atau takwil menafsiri ayat-ayat Al-Quran, termasuk surah At-Taha, Ar-Rahman ala arsyis tawa, itu keyakinan. Allah itu posisinya di sana, zatnya Allah itu. Lalu misalnya Allah dekat dengan kita, itu bukan zatnya Allah bersama kita, ilmunya Allah meliputi kita-kita ini semuanya. Allah berada di mana-mana, itu bukan Allah itu misalnya mendampingi kita di mana-mana. Allah, ilmunya Allah itu meliputi kita kemana-mana itu. Ngoten niku pemahaman ahli sunnah, insyaallah yang benar begitu. Bukan mujassim, bukan. Tetap Allah posisinya di atas arsy dan bisa mengatur segala alam, diatur oleh Allah di atas arsy sana itu. Sehingga sana Allah di arsy itu. Di atas arsy itu. Jadi misalnya Allah dekat dengan kita itu bukan Allah zatnya dekat dengan kita, tapi ilmunya Allah meliputi dengan kedekatan kita dengan Allah. Misalnya lebih dekat dengan apa namanya urat apa ini urat. Ini berarti Allah bukan di sini. Allah berada, ilmunya Allah itu lebih dekat dari ini, lebih dekat dari urat kita. Meliputi seperti itu. Itulah insya Allah keyakinan yang saya ikuti dan saya yakini ikuti madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu. Berbeda dengan madhab yang lain, Mu'tazilah kan tidak menolak itu. Tetap seperti itu, ya. Zatnya Allah itu berada pada posisinya, ya, di tempat yang sebagaimana Allah sebutkan, firmankan dalam Al-Quran, sangat jelas sekali ayatnya dan banyak sekali ayat mengatakan begitu. Maka kita yakini Allah itu berada pada tempat singgasanya, yaitu di atas arsy. Nah, disebutkan dalam hadis ini, insya Allah hadis qudsi kalau nggak salah ini, malam 3 malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Ini insya Allah bukan ilmunya, berarti insya Allah zatnya Allah turun, kan begitu. Allah buka peluang lebar-lebar, barang siapa yang meminta kepadaku, permintaannya kami kabulkan. Barang siapa yang tobat minta ampun, kami ampuni. Kan begitu. Artinya cukup jelas itu. Pada sepertiga malam terakhir. Begitulah, ya. Itulah kalau kita memahami tentang masalah kedekatan Allah dengan makhluknya, dengan manusia, gambarannya nggih ngoten niku. Jangan dibayangkan Allah dekat, Allah misalnya ada berada di mandangan gitu. Ya, bukan paham fantasi, Bapak. Paham Allah berada di, maksudnya Allah itu adalah ilmunya ada di mana-mana, meliputi semua alam semesta ini. Itu Allah. Tapi zatnya Allah berada pada posisi yaitu di atas arsy. Ngoten nggih? Sampun? Monggo kalau ada lagi, monggo silakan. Jadi malaikat yang mengawasi kita. Betul. Malaikat yang mengawasi kita. Allah sendiri juga mengawasi kita. Allah juga apa namanya punya makhluk namanya malaikat juga mengawasi kita. Termasuk ada juga kita pendamping, korin juga ini pendamping juga makhluknya Allah, korin. Wallahu alam bagaimana. Rasulullah juga punya, ya saya punya korin itu teman pendamping. Apa pendamping malaikat? Tidak disebutkan oleh Rasulullah bukan malaikat itu. Makhluk Allah namanya korin itu teman dekat kita. Makanya kadang orang manusia kadang-kadang yang sewu bangun malam seakan-akan ada yang bangunkan, itu mungkin insya Allah korin kita karena sudah terbiasa. Manakala kalau kita misalnya ada spontanitas karena kita sudah merutinkan, itu namanya akhlak, itu korin kita mengatakan oh ini tidak benar itu. Dalam bahasa wa'alqo ma'adhira itu disebutkan ada dalam data kita itu adalah hati yang itu mengontrol kita, hati nurani maksudnya itu. Dalam bahasa kolbun itu maksudnya hati nurani yang mengontrol kita. Orang mengatakan walaupun dia tidak punya misalnya, tidak ada mengatakan ini salah, mengatakan ini salah, bunuh orang itu tidak boleh itu, naruh manusia itu, fitrah manusia itu, mencuri itu tidak benar, itu fitrah manusia, itu hati nurani manusia itu. Kemudian dikuatkan bimbingan wahyu Allah, hidayatin.
Itu namanya dalam bahasa kajian apa? Hidayah, hidayahul khawasul khawas. Hati nurani atau fitrah manusia ada hidayah seperti itu. Hewan juga ada khawasil khawas ya, sunatullah, tapi hewan tidak dibimbing dengan hidayatin. Kita dikuatkan dengan agama hidayatin. Tapi walaupun agama membimbing kita, sudah berkali-kali diingatkan, sudah dekat masjid rumahnya diingatkan, suruh markah masjid, perintah agama, perintah sudah hidayah agama. Tapi kalau ini belum sampai hidayah taufik nyampe pada datanya, tidak akan bisa masuk di sana itu. Hidayah taufik ini memang hak semata-mata prerogatif Allah. Tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa diotak-atik itu. Tidak bisa manusia bisa berikan hidayah taufik. Hidayah taufik miliknya Allah semata-mata. Buktinya apa? Rasulullah sendiri. Betapa Rasulullah sangat cintanya kepada orang-orang yang sangat dicintai, termasuk pamannya itu. Kan nggak terlalu jelas itu. Akhirnya turun ayat, Innallaha la tahdi man ahbabta, kan gitu. Muhammad, engkau tidak akan bisa berikan hidayah, maksudnya hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, termasuk pamanmu sendiri. Ketika Allah tidak memberikan hidayah taufik. Jadi hidayah taufik hanya miliknya Allah semata-mata. Nah, ini makanya kita minta hidayah, maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas hidayah itu sudah ada, agama itu Al-Quran hidayah. Tapi kalau kita minta di sini maksudnya selain Al-Quran petunjuk agama yang sudah ada, hidayah taufik kita minta kepada Allah supaya ada bimbingan mengarahkan hidup kita ini. Gak henti-hentinya kita minta hidayah taufik kepada Allah, karena namanya ya muqallibal qulub. Hati kita itu maksudnya hati nurani kita itu berbalik-balik, nggak bisa ya, namanya bolak-balik ya seperti itu. Kadang-kadang ada turun, ada naik. Iman juga begitu. Yazid banyak Gus lagi ngaji seperti ini, mungkin iman kita semakin kuat, semakin kokoh. Tapi keluar masjid mungkin iman kita tergoda dengan di jalan-jalan. Ini yang muqallibal qulub. Makanya kita minta ya muqallibal qulub. Siapa itu? Allah. Sabbik. Nah, tegakkan, kuatkan qalbik ala dinik. Nah, hati saya pada agamamu. Nah, begitu nggih. Jadi sekali lagi hidayah taufik ini memang hak semata-mata Allah semata-mata yang punya itu. Ngoten nggih. Jadi kalau sudah hidayah taufik disampaikan atau menyampai kepada masing orang, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Gitu? Berangkat ya berangkat. Hujan deras misalnya ngaji ya ngaji berangkat. Nah, ngoten niki sudah hidayah taufik ngoten niki. Sudah kalau nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Karena dorongan hidayah taufik sangat kuat pengaruhnya kepada pengaruh keimanan kita ini. Sewu sekali lagi jangan kita nyun sewu melupakan untuk selalu minta petunjuk kepada Allah, karena hidayah taufik hanya milik Allah semata-mata. Menjenengankan seringan ihdinas siratal mustaqim, maksudnya begitu, insyaallah begitu. Ngaten, tambah dari saya. Monggo Bapak. Nggih sampun, monggo silakan lanjut nggih. Nggih. Saya tidak pernah mendengarkan penjelasan atau keterangan dalil hadis bahwa qarin disebut oleh Rasulullah itu jin, tidak. Ya mengatakan qarin itu. Qarin itu di dalam penjelasan tafsir-tafsir dan arti terjemahnya adalah teman dekat kita yang mendampingi kita selain malaikat. Rasulullah tidak menerangkan malaikat, ya qarin gitu Rasul. Waktu Al-Quran juga disebutkan kok qarin Pak. Semuanya juga. Rasulullah mau menegaskan, termasuk menjadi ya sama, saya juga punya qarin itu. Qorilah yang membimbing saya, juga mendampingi saya untuk ya ini mendampingi saya tuh. Artinya mengarahkan kepada kebenaran-kebenaran ini. Semua orang punya qarin. Bukan dikatakan jin itu enggak. Nah, bahasa jin itu nyun sewu dalam bahasa ilmu lain dikatakan diistilahkan khodam. Khodam itu kalau diterjemahkan ya apa khodam itu ya? Ya khodam. Khodam itu pembantu kita. Pembantu kita, maksudnya pembantu bukan pembantu yang dohir, itu bukan, yang nggak nampak. Nah, khodam ini juga bisa kita undang, bisa kita minta, dan bisa datang dengan sendirinya. Khodam kalau diminta biasanya pakai ya nyun sewu, pakai istilahnya itu nggak gratisan, pakai apa namanya, barter istilahnya itu. Saya mau bantu begini-begini tapi syaratnya begini-begini, ya itu namanya jin khodam.
Akhirnya lahirlah ilmu-ilmu, ya ilmu macam-macam yang sumber intinya nyun sewu adalah dari sihir. Sihir sudah ada, cuman bahaya sudah dulu Pak. Zaman Nabi dahulu sudah ada sihir itu. Nabi Sulaiman itu kan banyak cerita, di sana kan ada Harut Pak Marut, insya Allah ini malaikat, tapi diuji oleh Allah kepada mereka, dikatakan Harut ngajar sihir, tidak. Harut tidak ngajar sihir karena itu malaikat. Ini fitnah ujian bagi orang-orang, kan begitu dalam Al-Quran. Yang ngajar sihir itu adalah setan, ya, diantaranya itu ya, kemudian jin itu, sihir. Akhirnya wujudnya banyak berbagai macam ilmu-ilmu, bahasa Jawa ilmu kelnik itu, ilmu kedukunan, itu sihir. Bisa diminta, bisa didatangkan. Tapi kalau datang dengan sendiri, tidak pakai apa-apa. Tergantung jinnya, suka apa tidak tergantung jinnya itu. Terus panjenengan nggak usah dengan teman dengan jin lah itu, karena tidak ada perintahnya berteman dengan jin ya gitu. Ya berteman ya dengan orang yang baik-baik, ya orang baik-baik. Kita diperintahkan untuk berteman dengan orang baik. Dan kalau misalnya jin berteman dengan kita, ya kita syukuri saja itu. Nabi Sulaiman banyak temannya jin itu banyak sekali. Jangankan Nabi Sulaiman Yusuf, para ulama-ulama di antaranya saya baca Yusuf riwayatnya. Imam Ahmad Yusuf punya khodam, tapi dia tidak diminta, khodamnya datang sendiri itu. Contohnya ketika dia ada seorang datang minta apa, mu'alid, maksudnya diobati karena dia kesurupan. Kemudian Imam Ahmad mengirimkan terompanya atau sepatunya, atau kalau bahasa saya sandalnya, atau coro Jawa itu misalnya klopennya. Coba ini sampaikan kepada si sakit tersebut, ya. Sampaikan salam kepada dia. Kalau dia Islam, sampaikan salam kepada dia. Ya, maksudnya yang apa? Yang mengganggu tadi, yang kesurupan tadi itu. Tolong dia suruh keluar. Sampaikan salam. Kalau tidak mau keluar, pukullah sama terompa saya ini. Jadi begitu salam belum dipukulkan, dia itu sudah sembuh. Ya itu jelas khodam tapi tidak pernah diminta oleh Imam Ahmad. Datang sudah itu ya sudah itu. Tapi begitu wafat nyun sewu jamaah rahimatullah ya itu. Ini cirinya begitu. Wafat ya sudah tidak ada apa-apanya, sandalnya tidak ada apa-apanya. Begitu wafat kemudian diamalkan oleh orang-orang, tidak ada apa-apanya. Ya itulah menurut saya bahasanya kajian karomah itu, ngoten niku karomah itu. Karomah memang tidak bisa dipelajari. Panjenengan misalnya waro tekun ibadah takwa, karomah itu insya Allah sudah kemuliaan dari Allah, sudah luar biasa itu. Bukan dipelajari punya ilmunya, tidak itu. Kemudian orang nggak sholat, kemudian dicium-cium tangannya, itu wali keliru jamaah rahimah. Udah ada cara begitu. Orang nggak pakai baju kemudian dicium tangannya sambil apa namanya ludahnya dibuat rebutan, itu wali-wali udah begitu ajaran itu, jelas itu bukan jelas. Nggak begitu caranya ajaran Islam. Islam gak ngajari begitu, nggih. Kata dikit tambahan dari saya karena sudah Isya. Kita akhiri nggih ngajian untuk malam hari ini. Demikian jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan pencerahan bagi kita, dan apabila ada yang keliru khilaf dalam saya menyampaikan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.